Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini akan belajar 4 hal ya. Untuk materi yang pertama itu tentang bagaimana menempatkan codingan ya. Jadi codingan kita itu harusnya seperti apa, kita menempatkannya di mana ya. Nah, sebelum kita pelajari praktiknya, ada beberapa hal yang kalian harus tahu ya. Apa itu? Nah, ini yang pertama itu kalian harus tahu ya, memperhatikan dulu arahnya ya. Jadi ketika menempatkan codingan, kita sering tidak tahu kita sering tidak mengetahui arah project kita ya, yang mana yang harus kita buat dahulu, dan juga sering bingung ya. Nah, itu yang menjadi problem kita saat kita melakukan codingan ya. Saat kita membuat sebuah project, kita bingung. Sebenarnya saya harus buat apa dulu? Saya harus ngoding yang mana dulu ya. Tuh. Nah, terus apa sih solusinya dari itu? Nah, yang pertama kita mesti bukan yang pertama sih. Emang satu-satunya solusinya itu kita mesti pelajari kembali pemrograman paling dasar, itu tentang namanya algoritma ya. Nah, kita perlu paham dengan baik tentang ini. Lalu nanti kita masuk ke flowchart ya. Kalau kita sudah paham tentang algoritma, maka kita masuk ke flowchart. Tapi saya rasa kalau flowchart kalian sudah pelajari, jadi saya akan ajari hari ini tentang algoritma dulu ya. Nanti setelah itu kalian akan paham bagaimana menentukan alur project kalian. Jadi kalian sudah tahu yang mana akan kalian buat dahulu. Nah, itu. Terus yang kedua itu ini yang jarang kita lakukan ya. Itu memperbanyak eksperimen atau latihan ya. Jadi kadang dari kalian itu kurang bereksperimen, latihan ya kalau disuruh, tapi nggak pernah latihan tanpa disuruh. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kuncinya kita bisa pandai dalam hal itu karena kita sering latihan ya. Orang sejago apapun bermain bola, kalau dia nggak pernah latihan, ya pastinya dia tidak akan bisa jago gitu ya. Jadi sebuah pisau itu makin tajam ketika kita sering mengasahnya ya. Gitu. Seiring waktu ya, ketika kita sering latihan sendiri tanpa disuruh dengan membuat sendiri project-project sederhana ya, dari contoh yang misalnya saya berikan, yaitu melatih kita untuk melakukan eksperimen dan menemukan hal-hal yang baru yang belum pernah kita coba. Nah, itu ya. Jadi saran saya, kalau kalian mau tahu yang mana harus kalian buat dulu, yang mana codingan ini ditaruhnya di mana, itu sebenarnya karena kita kurang latihan aja ya. Jadi untuk solusi yang keduanya itu perbanyak eksperimen dan latihannya ya. Itu contohnya di project kita kemarin ya. Kalian bisa buat variasi atau keunikan sendiri dari project kalian ya. Itu yang tentukan kalian sendiri, berpikirlah sendiri ya. Bagaimana project kalian ini unik. Nah, itu ketika kalian nggak tahu, misal kalian udah nggak tahu codingannya, ya cobalah bertanya ke guru kalian ya, ke Ustadz Yusuf, atau bisa juga dengan saya ya, di grup misalnya, atau di sekolah langsung bertanya, itu nggak apa-apa ya. Atau mencari solusinya sendiri. Nah, ini melalui internet. Ini cara saya melakukan ini ya. Jadi ketika saya buat project, ada sesuatu yang saya nggak tahu harus gimanain project itu, maka solusinya saya cari melalui internet ya. Tuh. Terus lanjut. Nah, kita akan membahas tentang algoritma dulu ya. Jadi yang saya bahas itu tentang poin pertama. Kita harus belajar dulu algoritma. Yang poin kedua ini yaitu dari diri kalian sendiri. Oke. Nah, apa itu algoritma ya? Secara pengertiannya itu, ini pengertian menurut ahlinya ya. Jadi
Algoritma itu urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer, ya. Nah, ini ditemukan penemunya algoritma itu namanya Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, ya. Jadi dia yang menemukan algoritma dan aljabar gitu. Terus fungsinya apa? Ya, fungsinya untuk menyelesaikan suatu masalah, ya. Jadi kadang kita nggak tahu menyelesaikan sebuah masalah karena kita nggak tahu langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Nah, itu. Lanjut. Saya kasih contoh, misalnya kita mau buat kopi, ya. Sebelum ini saya ambil karena ini yang sering saya lakukan, ya, kegiatan harian yang paling sederhana dan yang paling sering dilakukan. Ini yang saya sering lakukan. Kalian boleh ngambil contoh sendiri. Jadi contohnya saya mau buat kopi misalnya, ya. Nah, ketika mau membuat kopi, ya, langkah awalnya itu saya harus tahu bahannya dulu. Bahannya apa, ya. Terus yang kedua, alat yang saya gunakan apa. Dan yang ketiga, prosesnya bagaimana. Nah, itu, ya, yang jadi kuncinya. Bahannya apa, alatnya apa, prosesnya gimana. Tuh. Nah, misalnya untuk membuat sebuah kopi, saya butuh bahan yang pertama bubuk kopinya dulu. Gitu. Ya. Terus yang kedua, saya butuh gula, ya. Dan yang ketiga itu saya butuh air panasnya. Nah, di mana-mana kalau kita mau buat kopi, ya, butuh kopinya, butuh gulanya, dan butuh air panasnya. Kalau air biasa nanti kopinya nggak larut, jadi kita butuhnya air yang panas, ya. Dan itu jadi ketika kita menentukan sesuatu, kita juga harus detail, ya. Bukan cuma menentukan aja tapi nggak ada detailnya juga, ya. Misal bubuk kopi, gula, dan air, ya, airnya air apa dulu, air panas kah, air dingin, gitu, ya. Terus ada alatnya. Jadi misalnya alatnya itu ada cangkir dan juga sendok misalnya, ya. Nah, terus kita sudah menentukan bahannya apa, alatnya apa, sisa prosesnya gimana, ya. Nah, misalnya jadi yang pertama siapkan dulu cangkir dan sendoknya. Nah, dalam proses ini, ya, jadi ketika kita menyiapkan cangkir dan sendok itu, ya, yang pertama kita harus campur dulu bahannya, ya. Yang pertama kita masukin dulu bubuk kopinya. Misal 1 sendok bubuk kopi, terus kita masukin juga gulanya. Gulanya misalnya setengah sendok, ya. Itu misalnya, atau 1 sendok makan, ya. Terus kita tambahin deh air panasnya. Nah, itu. Jadi menyiapkan ketika disiapkan, kita butuh bahannya dulu dicampur, gitu, ya. Terus kita siapkan bahannya itu di alatnya, ya, di dalam cangkirnya. Nah, di dalam cangkirnya itu sudah ada sendoknya, ya, itu maksudnya. Terus ketika sudah kita siapkan cangkirnya, di dalam cangkirnya sudah tercampur bahannya, ya, dan sudah ada sendoknya, sisa kita yang langkah terakhirnya adalah aduk dia hingga tercampur rata, ya. Tuh, jadi dalam prosesnya kita menyiapkan cangkirnya, setelah itu kita aduk dia hingga tercampur dengan rata, ya. Bahannya yang dimaksud, ya. Jadi aduk bahannya hingga tercampur dengan rata, bukan sendoknya yang diaduk. Oke. Lanjut. Jadi kalau itu sudah semua, kalau proses terakhir ini sudah dijalankan, ya, proses ini udah dijalankan, maka udah jadi deh, ya, kopi yang enak, yang manis, ya, gitu, yang pokoknya enak lah. Nah, itu. Lanjut, ya. Jadi dari itu kita bisa menyimpulkan, ya, algoritma itu adalah, ya, ini menurut pemahaman saya, itu urutan langkah, ya, urutan langkah yang disusun secara logis yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ya, jadi ada 3 poin yang saya garis merah atau saya ambil saya ambil kesimpulannya. Yang pertama, algoritma itu harus punya urutan, yang kedua logis, dan yang ketiga tujuan, ya.
Jadi poin yang pertama ya, kalau kita lihat dari yang tadi, poin yang pertama ini itu tentang algoritma itu harus berurutan ya. Kenapa harus berurutan? Saya kasih analogi seperti ini ya. Contohnya kita mau buat misalnya kita mau tuangkan air ya. Saya hilang dulu nih. Misalnya contohnya kita mau tuangkan air. Nah, ketuangkan air ke dalam cangkir. Nah, jadi algoritmanya kita siapkan cangkirnya dulu ya, siapkan cangkirnya, terus setelah itu tuangkan airnya ya. Nah, ini untuk urutannya. Nah, bagaimana kalau urutannya kita ubah ya, misalnya kita tuangkan airnya dulu baru siapkan cangkirnya. Apa yang terjadi ya? Kalau kita menggunakan urutan yang pertama, maka yang terjadi adalah cangkirnya terisi air. Dan yang kedua, itu pasti airnya akan tumpah karena kita tuang dulu airnya baru kita siapkan cangkirnya. Nah, itu. Jadi urutan ya, dia harus berurutan. Kapan dia tidak berurutan, urutannya tidak benar, maka hasilnya juga pasti tidak benar atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, itu jadi membuat sebuah program kita harus menentukan urutannya dulu. Ya, urutan. Nah, nanti kalau urutannya sudah benar, pasti nanti hasilnya juga akan benar. Itu ya. Jadi poin pertamanya berurutan, maka poin yang kedua itu dia harus logis. Nah, kenapa dia harus logis? Jadi misalnya kita mau buat, jadi kita ambil kasus yang tadi ya, kita mau buat kopi, tapi yang kita campurkan ke dalam itu garam ya. Kita mau buat kopi yang manis, tapi kita campurin garam. Nah, kira-kira logis nggak itu? Bisa nggak dia jadi manis? Nggak kan? Ya. Sama dengan ketika kita membuat sebuah program, dia itu harus logis ya. Maksudnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita maunya kopinya manis tapi kita tambahin garam. Nah, itu nggak logis namanya ya. Nggak apa ya? Nggak sesuai dengan kenyataannya gitu. Terus yang terakhir, tujuannya tercapai ya. Kenapa? Ya karena setiap kita membuat ketika kita punya masalah, kita punya sesuatu yang kita buat itu harus ada tujuan ya. Tujuan yang akan tercapai ya. Percuma kita buat ini itu, kita buat kopi tapi tujuan kita itu nggak menikmati atau untuk nggak minum kopi itu ya. Nah, itu artinya kita cuman buat sesuatu tapi apa ya? Tujuannya nggak tercapai, itu bukan disebut sebagai algoritma ya. Yang namanya algoritma dia harus pertama berurutan, yang kedua dia logis, dan yang ketiga tujuan yang kita ingin raih itu tercapai. Nah, itu ya. Jadi itu tentang algoritma ya. Silakan kalian misalnya mau ambil contoh sendiri ya. Kalian misalnya bikin algoritma sendiri, entah itu misalnya kalian bikin algoritma bangun tidur ya. Jadi kalian latihan membuat sebuah algoritma. Misal algoritma bangun tidur tepat waktu, maka urutan yang pertamanya apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah, itu kalian pikirkan sendiri ya. Kalian boleh ambil contoh lain ya, sesuai dengan misalnya kalian ambil dulu dari masalah kalian sehari-harinya itu apa. Entah itu sering terlambat sekolah atau sering dimarahi atau apapun itu ya yang menjadi masalah kalian. Nah, itu buat coba algoritmanya ya. Sempat itu menjadi solusi dalam kehidupan kalian ya. Bukan cuman dalam sebuah pemrograman tapi menjadi solusi buat hidup kalian. Nah, itu ya. Oke, saya rasa itu aja untuk materi hari ini ya. Kalau misalnya kurang ya pelan-pelan ya, kita belajar step by step ya.
karena di antara kalian gak semuanya langsung bisa mengerti ya. Saya harus pahamkan dulu ini itu ya. Nah, ada memang beberapa orang IQ-nya udah bisa dibilang di atas rata-rata, tanpa kita kasih tahu dia udah bisa paham. Kita baru bilang A, dia sudah tahu embel-embelnya B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, itu saya harap kalian bisa seperti itu. Nah, itu ada apa ya? Intinya step by step, semakin sering kita latihan, pasti kita bisa seperti orang ya. Ya itu aja deh. Cukup sekian ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.